Kenapa jadi cinta lawan anak? Ini hukumnya cinta lawan diri juga. Pahamlah. Apabila aku mati, anakku gantinya. Iya kan? Ya kelak. Tujuan aku sembahyang saja. Amun aku mati ada anak ini sembahyang pulang, aku ini dapat pahalanya. Ya, kan tiap-tiap orang dapat anak nang soleh. Arti soleh itu beriman. Nang di dalam Quran itu innal ladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Jadi kalau hadisnya begini, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin shalihin yad'u lahu. Manusia apabila sudah habis umur tidak ada lagi amalnya kecuali penerus daripadanya itu ada. Penerus amalnya itu ada, atau kata-kata lain masih di dalam beramal, atau kata-kata lain di dalam kubur tetap hidup. Ada tiga. Pertama, orang yang menapakahkan hartanya di dalam amal jariyah, artinya pekerjaan yang berlaku lama, seperti membuat sumur. Airnya itu lama dipakai orang, diambil orang. Seperti membuat jalanan umum, kan lawas orang memakai jalan itu, termasuk jambatan. Seperti membuat langgar dan lain-lainnya, masjid, sekolah, sekolah yatim dan apa. Ini walaupun sinang ba'amal jariyah tadi dalam kubur, namun tetap amalnya itu berkelanjutan jalannya. Dalam kubur menerima terus-menerus orang ini, sama lawan orang masih hidup. Pahamlah. Nang kedua, seseorang yang diberi Tuhan ilmu dan kawa ulang melajarkan ke orang lain. Misalnya kita belajar huruf alif atau belajar huruf fa. Sesudah kita bisa membaca fa, kita ajarkan lawan siapa, kalau anak, kalau bini kan membaca huruf ini nang kayak ini nah. Kalau asalnya jangankan bini, kita seorang menyampat pada debah bagus. Mbak sudah belajar, lalu bagus bacanya. Falamma aslama, lalu dilajarkan lawan bini, umanya baca pangikam, lalu nang bini membaca, saya dapat terus kiriman hanya sedikit huruf. Disinilah duduknya Sayyidina Ali berkata, ana abdu man allamani harfan wahidan insya'a ba'ani wa insya'a a'taqani. Aku ini adalah menjadi sahayanya bagi orang yang melajari aku sedikit huruf. Kalau diriku ini dijualnya oleh buruku, dimakannya duitnya, aku ridho. Sampai nangka itu Sayyidina Ali baru satu huruf, ilmin yuntafa'u bihi. Apalagi melajari orang beristinja nang asalnya tipu-tipu ya, lalu bisa beristinja tadi. Mati si gurunya yang melajari istinja dalam kuburnya tetap jalan pahala.
sembahyang, atau ketiganya, atau keempatnya, mana melajari Fatihahnya, mana melajari cara-cara sembahyang yang lain dari Fatihah, mana wudunya, mana istinjanya, mana mandi wajibnya, dilajari sehingga seorang ini bisa semuanya itu tadi sempurna. Mati si guru ini, nah itu tetap amalnya jalan. Nang ketiga, wa waladin sholihin yad'ulahu, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan untuk ayahnya atau ibunya. Adapun kata-kata yad'ulahu ini laisa biqaidin, bukan menjadi qaid. Jadi pahamannya itu aja, wa waladin sholihin ay waladin mu'minin. Habis. Asal anak itu beriman, jangan kafir, itu aja. Anaknya beriman, orang beriman sembahyang. Nah, nang jadi kita cinta lawan anak ini kalau menyambung. Kalau kita dalam kubur, anak kita sembahyang masih hidup, kita itu seakan-akan sembahyang lagi. Lalu anak kita ini 10 gantinya. Lalu cucu pulang 20, berapa gantinya? Buyut 30, berapa gantinya? Nah ini Tuhan jadi maulakan anak. Pasan kita, pahamlah, pasan kita ada kesenangan lain. Itu yang jadi cinta kepada anak. Jadi kalau kita mencintai anak karena itu, mencintai harta karena itu tadi, pahamlah, mencintai keselamatan karena itu tadi, mencintai kesehatan karena itu tadi, itu hukumnya cinta kepada Allah itu. Paham kata? Namun di dalam usul fikih kaidahnya sebutin aja, min anna lil wasail hukuman maqasid. Nah itu kan kita sebelum belajar fikih belajar usulnya dulu, usul fikih, kaidah usul fikih, ya kan? Min haitsu anna lil wasail hukuman maqasid. Demikian juga kita cinta pula kepada siapa tadi, kepada keluarga dan kepada kawan-kawan, ya kan? Karena apabila kita ini meninggal, keluarga kita dan kawan kita itu sekurang-kurangnya mendoakan. Kalau tidak, mengadakan upacara, baca Quran, sholawat, dalail, bersesuruhan makanan, khususan ila ruhi almarhum si anak, ujar kawan, ular keluarga pulang, nang di situ di sini datang sampai menyeratus, mulai seminggu dulu hitung hari, mbak itu lalu menyalawi mematang puluh, menyeratus, mahal. Ada ngaran kitab ngarannya Mahtamul Arba'in. Itu dalil kita Ahlussunnah wal Jamaah mengerjakan mulai meninggal hari sampai mahal. Mahtamul Arba'in ngarannya kitabnya. Di Hilir ada kitab kita. Arwah Rano Salamin di Bangil ada Muhammad Serwani, ada kitabnya itu. Namun di pasar kalau ada orang berjual itu. Nah jadi di sekolah Darussalam kada ada juga kitab itu. Jadi mun kita sekolah di Darussalam aja kada tahu di kitabnya tentang nang dikhawatirkan, namun kada tahu kena lalu mendustakan, menyalahkan gawian orang memantang puluh. Padahal sorong katakan bisi kitab dalilnya. Mahtamul Arba'in min
hamzah ta lawan mim hanya al-arba'in. Nah, jadi berarti kita ini memerlukan pertama diri, ya kan, anggota dari keselamatan. Yang kedua harta, yang ketiga anak, yang keempat keluarga, yang kelima kawan-kawan. Semuanya ini Tuhan mengulakan wasilah jambatan untuk kita menghadap Allah. Paham tak? Lamun banyak bisi anak berarti bisi rahmat banyak. Banyak bisi keluarga berarti rahmat banyak. Banyak bisi kekawalan berarti rahmat banyak bisi. Banyak bisi harta berarti rahmat banyak bisi. Tapi tujuan kita tadi wastonatu walinafsi untuk menghadap Allah. Lalu belajar sifat 20 ini. Kita hendak menghadap Allah, sedangkan di dalam kitab Bismillah. Arti Bismillah tak nyawa pada badaya upaya, lamun pada undak nang menolongi. Itu kalau mana Bismillah bi kana maka wa bi yaqulu mayaqul. Macam apa kita hendak menghadap Allah sedangkan kita kada badaya upaya, lalu timbul putusan siapa nang dipimpin oleh ilmu tauhid, ya kah, ya kah, ya kah, bahwa